Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Oke, boleh garis rumah rohani situ. Bagi suatu imam kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, nanti Bapak Ibu baca seterusnya. Nanti ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Petrus menulis begini, biarlah kamu, saudara dan saya, bukan cuma satu orang, kata kamu adalah kata untuk orang jamak, ya lebih dari satu. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, bukan batu mati, tapi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bapak Ibu kalau lihat seseorang bangun sebuah rumah, atau begini aja. Misalnya saya mau bangun sebuah rumah, saya temukan tukangnya, atau temukan kontraktornya, kemudian saya kasih dia uang 2 miliar. Ya, belum tentu kontraktor itu membangun rumah itu dengan membeli material seharga 2 miliar. Belum tentu. Mungkin saja dia membangun rumah yang begitu bagus, dengan cat yang begitu bagus, kelihatan dari tampilan luarnya saja. Tapi setelah 5 tahun, kelihatan rumah itu udah bocor, mudah keropos, dimakan rayap, dan sebagainya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa tampilan yang bagus itu belum tentu berkualitas. Kenapa? Karena kontraktor ini tidak membangun bangunan itu sesuai dengan nilai yang diberikan kepada dia. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Lebih mahal dari uang 2 miliar tadi. Hebatnya lagi bahwa kita akan dipakai menjadi rumah rohani. Kalau rumah biasa tadi saja, kalau kita bangun asal-asalan, maka 2-5 tahun bisa melihat bahwa kerusakan, keretakan, bahkan bisa saja kalau di daerah, kalau ada gempa, rumah itu bisa roboh dan membahayakan orang seisi rumah. Kalau rumah fisik saja itu begitu sangat mengkhawatirkan ketika dibangun asal-asalan. Pernahkah Bapak Ibu berpikir tentang rumah rohani yang kita bangun? Apakah kita bangun rumah rohani kita asal-asalan? Sehingga itu akan terlihat 10 tahun lagi, itu akan terlihat 5 tahun lagi. Apakah kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit? Ataukah Bapak Ibu dan saya nggak bisa tahan, rumah itu roboh? Saya doa yang Bapak Ibu dengarkan malam ini akan mereposisi. Jadi belum terlambat. Akan mereposisi kehidupan rohani kita. Kita membangun rumah kita boleh. Mempapani dengan baik boleh. Tapi lebih daripada itu adalah membangun rumah rohani. Karena rumah jasmani, Bapak Ibu nggak akan bisa ngambil satu saat nanti dalam. Tapi rumah rohani yang kita bangun hari ini, dengan material-material rohani yang terbaik, akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Haleluya. Amin. Kita menghargai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Coba kita lihat dulu. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan ke-6, pada hari pertama firman Tuhan dengan perkataan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat, kita baca sampai ayat yang kelima, Alkitab berkata begini, ayat yang ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya.
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapangi dengan baik, sedang rumah ini, dalam hal ini rumah Tuhan, rumah rohani, tetap menjadi reruntuhan. Ayat yang kelima, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Maka Nabi Hagai bernubuat tentang keadaan mereka yang tidak membangun rumah rohani. Dikatakan mereka membawa pulang banyak ke rumah, tapi mereka makan tidak sampai kenyang, minum tapi tidak sampai memuaskan dahaga. Mereka menaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Alkitab berkata begini, bahwa mereka berpakaian tapi badan tidak panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dan seterusnya. Akibat itu adalah karena mereka tidak mau membangun rumah rohani. Saya nggak bicara tentang membangun rumah fisik. Mungkin one day saya akan bicara tentang membangun rumah fisik. Karena begini, bahwa salah satu definisi dari gereja itu bukan cuma bangunan fisik. Gereja itu punya beberapa arti. Yang pertama itu adalah gereja itu am. Am itu adalah gereja adalah personal. Gereja adalah pribadi. Gereja adalah organisasi. Gereja adalah gedung fisik. Dan keempat, gereja adalah universal. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Yesus kepala. Dan kalau kita bicara tentang gereja secara fisik, maka itu cuma salah satu dari arti gereja sesungguhnya. Tapi hari ini ada hal yang sangat urgent, important, yang perlu umat Tuhan tahu. Sehingga kita nggak hanya cuma main-main bergereja, main-main ibadah. Tapi kita tahu bahwa apa yang sedang kita bangun. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, dengan jelas Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, 10 ayat yang keempat, aku adalah seorang ahli bangunan, dikatakan yang membangun di atas dasar. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Kemudian kita akan lihat beberapa hal. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang ketiga, ayat yang kelima, sorry. Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 1 dan 2. Mereka semua, ayat 1 dan 2. Ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Next. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Bapak Ibu kalau lihat ayat ini baik-baik, bahwa mereka ini, bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa, jumlah yang dihitung 20 tahun ke atas, jumlahnya ada 600.000. Itu belum terhitung di bawah 20 tahun, dan tidak terhitung yang perempuan, hanya terhitung laki-laki 600.000. Diperkirakan bahwa jumlah mereka ada 3 juta orang. Dan Alkitab berkata begini, mereka, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ini hanya komplain kepada Musa tentang hal-hal lapar, hal-hal haus, tentang ingat kepada bawang free, tentang roti, tentang hal-hal Mesir, bicara tentang dunia. Mereka lihat penyertaan Tuhan, mereka dibaptis dalam awan, mereka dibaptis dalam laut, 3 juta dibaptis dalam Laut Merah. Mereka lihat mujizat paling banyak terjadi. Tapi Alkitab berkata, ditulis menjadi peringatan bagi kita, karena mereka tidak mengejar hal-hal rohani, yaitu pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dekat. Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Mereka ditewaskan di padang gurun. Berapa bagian terbesar? 99,99% yang diizinkan masuk cuma Yosua dan Kaleb. Generasi yang kedua dari Mesir mati semua di padang gurun. Alasannya simple. Bahwa mereka tidak memperhatikan bangunan rohani, struktur rohani, fondasi rohani. Ya, kalau kita belajar ada 2 fondasi, Bapak Ibu ya. Yaitu batu karang dan pasir. Ada 2 macam bangunan. Ya.
Bangunan yang bisa kelihatan sama-sama, tapi fondasinya berbeda. Menurut Matius 7 ayat 24 sampai 27, mendengar firman melakukan bijaksana, mendengar tidak melakukan bodoh. Mendengar melakukan seperti membangun di atas dasar batu karang, mendengar tidak melakukan membangun di atas dasar pasir. Sifat batu tetap tidak berubah, sifat pasir mudah berubah, tidak tetap. Ada orang Kristen yang sifatnya tetap konsisten, tidak berubah, sekali Yesus tetap Yesus, apapun keadaannya tetap mengikuti mencari Tuhan. Ada orang Kristen yang hari ini haleluya, besok haleluya. Ada yang hari ini shalom, besok shalom. Besok kecewa. Di sini nggak ada ya, di sini semua adalah orang-orang yang membangun kehidupan rohani dengan baik. Karena itu kita perhatikan ada 5 langkah menjaga membangun rumah rohani. Yang pertama adalah saudara dan saya harus memberi makan roh kita dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Baik yang tertulis, Alkitab yang Bapak Ibu baca itu logos namanya, maupun yang tidak tertulis, rema. Memberi makan roh kita. Untuk bagaimana membangun rumah rohani? Memberi makan. Bagaimana supaya Bapak Ibu tumbuh sehat? Ya beri makan makanan sehat. Olahraga yang teratur, setuju? Jaga waktu tidur. Kalau saya terjemahkan dalam hal rohani, makan makanan yang Bapak Ibu makan itu adalah makan makanan rohani, yaitu firman Allah. Ya, yaitu firman Tuhan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tidur yang cukup, punya waktu doa yang cukup, waktu saat teduh. Latih karunia-karunia rohani yang ada pada Bapak Ibu. Maka kita akan tumbuh menjadi orang yang sehat. Membangun rumah rohani yang sehat. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Tadi saya katakan firman Tuhan berkata, mereka semua makan dari makanan rohani yang mengikuti mereka. Makan dari makanan rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus adalah sang firman. 3 juta orang itu makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Dan makanan minuman rohani itu namanya Kristus. Hari ini itu adalah firman Tuhan. Rohani manusia harus selalu hidup jika diberi makan roh, yaitu firman Tuhan. Roh Bapak Ibu akan hidup, rohani kita akan sehat, akan tumbuh. Karena itu Bapak Ibu jangan iman tergantung dengan orang lain, jangan tergantung juga dengan pendeta. Tapi iman kita harus tergantung dengan firman Tuhan. Karena iman tidak pernah timbul karena pendeta. Iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Menurut Roma pasal 10 ayat 16. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Siapa saya? Saya ini kacungnya Tuhan. Amin. Juru bicara, kalau kata Musa, aku juru bicaranya Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Salah kalau kita bawa orang bergantung kepada manusia. Termasuk bergantung kepada hamba Tuhan. Sekalipun butuh hamba Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengajari kita, tapi bukan berarti kita harus tergantung kepada manusia. Itu sama aja dengan pengajaran sesat. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Semua orang mau dipuji kok. Hamba Tuhan juga mau dipuji. Tapi kita harus berani untuk mengajar supaya orang tidak tergantung kepada manusia. Termasuk kepada hamba Tuhan. Tapi dia tergantung kepada Tuhan. Supaya dia dapat makanan rohani yang benar, yaitu firman Tuhan. Amin. Roh manusia akan selalu hidup jika diberi makanan rohani yang tepat, yaitu firman Tuhan. Makanya Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Daud sangat mengerti bahwa dia sebagai raja, hidupnya akan tetap kuat, akan tetap kokoh menghadapi tantangan begitu banyak dalam memimpin, menjadi raja bagi 12 suku Israel. Dia nggak mampu tanpa dipimpin oleh firman Tuhan. Karena itu Daud merenungkan firman Tuhan setiap hari. Haleluya.
Kenapa kita perlu makanan rohani bagi roh kita? Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi kalau roh manusia diberi makan firman, maka akan terang. Roh saudara akan terang hidup saudara karena itu pelita. Dasar dari manusia, basically, atau dasar dari manusia itu roh adanya. Manusia itu adalah roh. Dan Alkitab berkata roh manusia adalah pelita Tuhan. Wow. Adalah cahaya Tuhan yang akan menerangi seluruh lubuk hatinya. Kalau Bapak Ibu mau cara berpikir, Bapak Ibu baik, sikap hati baik, Bapak Ibu selalu respons masalah dengan baik dan benar, itu tergantung roh kita. Kalau orang nggak pernah kasih makan rohnya dengan baik, orang yang nggak dapat makan itu bisa rampok, bisa membunuh, bisa mencuri. Tapi kalau orang diberi makan dengan baik, dia akan jadi orang baik. Bahkan bisa nolong orang lain yang susah. Bagaimana kita bisa nolong orang lain sedangkan roh kita aja kelaparan? Nggak ada cara lain. Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti dalam hal ini adalah yang bisa kita makan bread top, nasi, dan sebagainya. Itu gambaran hal-hal dunia. Dan Tuhan lanjutkan begini, tidak titik di situ koma, tapi manusia hidup karena dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Tuhan menyiapkan, menyodorkan dua makanan kepada kita. Makanan jasmani, makanan rohani. Makanan jasmani yaitu roti, itu hanya untuk tubuh kita. Tapi makanan rohani firman Allah untuk roh kita. Dan roh kita adalah elemen dasar. Tubuh Anda dan saya ini casing. Ini casing. Akan kembali kepada debu. Tapi roh kembali kepada Allah yang mencipta. Jadi sebenarnya seperti tadi, orang yang dikasih 2 miliar, termasuk materialnya Bapak Ibu mau beli material apa? Hamba Tuhan adalah kontraktor yang memberikan kepada Bapak Ibu material untuk dibangun. Fondasi ditaruh, pilar dibangun, ukuran-ukuran kebenaran firman Tuhan disediakan, disiapkan. Tinggal kita datang dan makan. Makanya ada orang yang dengar firman yang sama, ada yang bertumbuh, tapi ada yang tidak bertumbuh sama sekali. Ada yang setelah pergi langsung lupa firman Tuhan itu apa. Ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Untuk apa kita makan rohani? Roh menyala-nyala. On fire. Katakan janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinan di sini bukan bicara tentang kerja cari duit. Kerajinan di sini adalah saudara dan saya kejar Tuhan. Kesadaran akan Tuhan segalanya. Tulis di kolom komentar. Saya harus punya kesadaran akan Tuhan setiap waktu. Itu yang melewat. Amin 5.000 triliun kali. Saya harus punya kesadaran akan Tuhan setiap waktu. Itu tanda bahwa Anda dengan saya rohnya bertumbuh. Ingat bahwa alam semesta adalah karya mulia Tuhan. Bahkan saya yang perfect, sempurna. Bahkan excellent. Kalau kita melihat alam semesta, menurut Ibrani 11 ayat yang ketiga, ketika kamu lihat langit, maka itu adalah bukti bahwa itu adalah ciptaan Tuhan yang hebat. Kita harus bersyukur untuk itu. Amin. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari tidak dapat. Alam semesta, langit bumi segala isinya yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, diciptakan. Lalu Tuhan suruh kita untuk bertumbuh rohaninya makan firman. Firman yang mana? Firman yang menciptakan alam semesta.
Apakah itu tidak menata hidup ibu menjadi lebih baik? Apa itu tidak membuat Bapak Ibu semakin bertumbuh? Apa itu tidak membuat Bapak Ibu semakin diberkati? Apa itu tidak membuat Bapak Ibu semakin berjalan maju, menjadi kuat, dan tidak terkalahkan? Saya percaya nggak ada yang bisa kalahkan firman. Kita bisa melontarkan firman, bukan berarti bahwa firman akan kalah. Firman itu tidak perlu dibela. Yesus nggak perlu dibela. Kebenaran nggak perlu dibela. Kebenaran pasti akan muncul suatu saat nanti. Orang dia tetap emas, saudara. Amin. Dia tetap emas, tetap bernilai. Dan saya percaya bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang kita hafal, yang kita renungkan, yang kita perkatakan, yang kita dengar, itu memberikan kepada kita wisdom. Memberikan kepada kita hikmat, bahkan revelation. Bahkan knowledge, saudara saya diubahkan. Memberikan pengertian, bahkan pengertian di luar dimensi natural. Sehingga kita bisa mengerti dimensi supranatural. Nah, tujuan manusia roh itu untuk apa sih? Bukan hanya mengerti, bukan hanya mengejar hal-hal yang natural. Manusia roh tidak terlalu tergantung dengan itu. Sekalipun secara fisik dia butuh makan, butuh minum. Tapi sesungguhnya dia lebih tertarik dengan hal-hal supranatural atau dimensi rohani. Jadi dimensi rohani kan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 98 berkata begini. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Wow, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan itu kekal. Bapak Ibu makan makanan pagi, siang lagi udah lapar mesti makan lagi. Tapi Alkitab berkata firman Allah akan tinggal pada kita selama-lamanya ketika kita simpan. Tidak basi, tidak mubasir. Tapi akan mendorong, menjaga, membuat kita grow up, bertumbuh. Ketika Bapak Ibu nggak suka firman, maka saat itu juga Anda sudah mati. Ketika Bapak Ibu dengar firman ketiduran, Anda sakit rohani. Sakit di rohmu. Bukankah roh manusia pelita Tuhan? Jadi kalau orang dengar firman ketiduran, dia sedang sakit rohani. Makanya seperti doa saya tadi berkata begini, bahwa harusnya kita ini yang diciptakan oleh firman Tuhan, paling bersinergi dengan firman, karena diciptakan oleh firman. Amin. Arus listrik itu kalau kenal tembaga, kenal besi, langsung mengalirkan listrik. Tapi arus besi itu harus ditanam dalam tanah, karena itu bisa jadikan itu nol. Karena tidak bisa terkoneksi, saudara, makanya nol. Ketika masukin dalam tanah aman. Haleluya. Ketika Bapak Ibu terkoneksi dengan Tuhan, maka akan menghasilkan cahaya, kemuliaan. Tapi kalau dimasukin ke dalam bumi, zero. Mengasihi dunia, mati. Wow. Penting. Saya sebagai hamba Tuhan harus jaga makanan rohani saya. Saya bukan cuma baca Alkitab 3-4 pasal satu hari, tapi buku-buku rohani, video-video khotbah itu yang saya dengarkan, panggilannya itu sinergi dengan yang Tuhan taruh di hati saya, itu saya dengarkan. Buku-buku rohani saya baca. Kenapa? Itu memberi makan roh. Haleluya. Hal yang kedua adalah hidup di dalam persekutuan rohani. Kalau Bapak Ibu mau bangun rumah rohani, bukan cuma makan rohani, tapi Bapak Ibu juga harus hidup di dalam persekutuan rohani. Ada persekutuan yang tidak rohani. Ya. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, memanggil kamu kepada persekutuan dengan
Yesus Tuhan kita adalah setia. Persekutuan adalah komunion. Komunikat. Sebuah ikatan yang memanggil kita kepada persekutuan rohani itu. Bukan pendeta. Bapak Ibu datang di komunitas ini, Roh Kudus yang panggil. Tujuannya adalah persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Alkitab berkata, persekutuan itu akan diinfuskan kesetiaan Yesus. Katakan, kalau saya punya persekutuan rohani yang saya dapat Yesus adanya. Amin. Teman bisnis, Bapak Ibu bisa suami, istri bisa makan. Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan saudara. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Haleluya. Amin. Berarti kalau Bapak Ibu hidup di dalam persekutuan rohani itu sesuatu pilihan ataukah sesuatu yang wajib? Wajib. Karena ini panggilan. Allah memanggil. Kalau Tuhan panggil, untungnya lebih baik pada saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Bapak Ibu kalau dengar ada yang putus-putus suara, nggak usah tulis. Berdoa di situ karena kita tersambung melalui jaringan internet. Ya, doa Bapak Ibu. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ketika Tuhan panggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus, yang kita dapat adalah kesetiaan. Lalu Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ada bagian kita, yaitu harus berdiri teguh. Dalam persekutuan itu harus berdiri teguh. Otomatis ada badai, ada persoalan, ada tantangan, ada rasa bosan, ada rasa putus asa, ya. Itu ada yang datang, ada rasa di mana, aduh malas ibadah lagi. Tuhan berkata berdiri teguh. Bahkan dikatakan jangan goyah. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu artinya Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu paling kalau tidak terlibat dalam pelayanan, melayani mungkin dengan pikiran, melayani mungkin dengan kemampuan, melayani mungkin dengan uang Bapak Ibu, harta Bapak Ibu, itu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu Alkitab berkata begini, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Artinya satu tetes keringat yang Anda berikan, satu gelas air yang Anda berikan kepada seorang nabi, Anda tidak akan kehilangan upah nabi. 5 menit tenaga yang Anda berikan untuk pelayanan akan Tuhan ganti. Anak-anakmu, Anda sendiri, keturunanmu, ribuan keturunan akan menikmati semua yang Anda investasi. Tuhan itu nggak berhutang apapun kepada kita. Kita ini sampai mati berhutang banyak. Membangun hubungan rohani dan berlatih dalam sistem, dalam arti gereja secara organisasi, itu penting. Ada penundukan diri, ada ketaatan yang dituntut ketika kita bos di kantor, tapi ketika kita datang ke gereja, kita latih penundukan diri untuk melayani sebagai usher, atur kursi di gereja mungkin. Itu latih penundukan diri. Itu adalah wadah untuk kita latih humble, kehambaan kita. Haleluya. Bagaimana
belajar, melatih di situ, hidup dalam persekutuan rohani, melatih kehidupan doa, belajar firman Tuhan. Karena itu kita ada kelas-kelas training. Kemarin kelas sekolah alami lawatan Tuhan, kita udah selesaikan itu, part 1. Kita udah selesaikan sekolah doa, itu sudah kurang lebih 4 periode. Itu untuk apa? Tujuannya adalah supaya rohani Bapak Ibu tumbuh. Rohani seseorang tumbuh tidak hanya ditumpang-tumpang tangan. Tidak. Doa itu seperti disiram dengan air, tapi yang memutuskan tumbuh itu adalah saudara dan saya, akarnya mau harus masuk ke dalam. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas rohani. Kalau kita katakan saya percaya kepada Tuhan, tapi tidak berdoa, maka rohaninya mati. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Doa itu adalah nafas rohani. Kalau kita berkata begini, saya percaya kepada Yesus, namun orang yang ngomong itu tidak pernah berdoa, maka rohaninya mati. Mungkin Bapak Ibu datang dan minta didoakan oleh pastor, oleh pendeta, oleh gembala, tapi yang Tuhan mau adalah kita harus punya nafas rohani. Itu tanda bahwa kita bertumbuh, rumah rohani kita bertumbuh. Jangan percaya kepada orang lain bahwa kalau saya doakan kamu, kamu bertumbuh. Jangan percaya hal seperti itu. Karena kekristenan bukan sulap sim salabim, bukan. Kekristenan itu adalah sebuah proses untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Jangan percaya kalau saya tumpang tangan kamu jadi baik, nggak bisa. Tumpang tangan, doa tumpang tangan itu untuk saudara dan saya memberikan kekuatan kepada orang lain, melepaskan karunia-karunia, tapi karakter, daya tahan, kesetiaan, tanggung jawab, itu nggak bisa melalui penumpangan tangan. Itu keputusan pribadi kita everyday. Ada banyak orang percaya yang KTP-nya Kristen, yang rajin ibadah, tapi nggak punya waktu duduk berdoa. Makanya rohaninya mati. Mudah kecewa, mudah putus asa, dan sebagainya. Hal dunia mudah menyerang dia. Orang seperti ini sangat memprihatinkan hidupnya. Karena itu dia harus membangun yang namanya koiniket communion. Koinonia, kemudian kita dapat bahasa Yunani. Persekutuan dengan Roh Kudus agar rohnya disegarkan. Coba Bapak Ibu 30 menit di hadirat Tuhan, keluarnya langsung fresh from the heaven. Langsung segar. Haleluya. Beberapa yang didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, biasanya saya doakan, kemudian Anda katakan, aku lega. Tapi kelegaan itu harus Bapak Ibu jaga, jangan cuma karena didoain. Tapi itu menjadi gaya hidup. Sorga seperti di bumi. Jangan pikir nanti mati baru masuk sorga. Doa Tuhan Yesus di bumi seperti di sorga. Dengan cara Anda berdoa. Rohani yang sehat akan membawa sorga ke bumi. Tulis di kolom komentar, rohani yang sehat membawa sorga turun ke bumi. Rohani yang mati membawa neraka di dalam kehidupanmu. Pilihannya ada pada kita kok. Itu pilihan. Ingat bahwa masalah, persoalan, tantangan hidup, ujian hidup membuat manusia lelah, capek, putus asa. Mengalami 5L, letih, lesu, lunglai, lemah, letoi. Mengalami 5L. Lalu akhirnya diserang oleh 3 roja, triple S. Stres, stroke, stop. Di sini nggak ada. Masalah dunia membuat manusia lelah, lemah, putus asa. Hands up. Namun saya beritahukan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, entah itu melalui doa, entah itu bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan teman-teman yang rohani, itu akan
membuat saudara dan saya dikuatkan ketika Bapak Ibu berbagi dengan orang lain, bagi firman, bagi kekuatan, saling mendoakan, itu membuat kita lebih baik. Itu bertumbuh. Persekutuan rohani penting. Makanya saya tidak anjurkan Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani. Karena akan mempengaruhi Bapak Ibu yang rohani jadi tidak rohani satu saat. Bergaullah dengan orang-orang yang rohaninya lebih baik dari Bapak Ibu. Atau paling tidak sama satu level dengan Bapak Ibu. Jangan bergaul dengan orang yang malas doa, malas baca Alkitab, malas ibadah. Lama-lama Bapak Ibu ikut tuh. Sebab kecenderungan manusia daging itu lemah, suka ngikut. Tapi bergaullah dengan orang yang suka doa, suka baca Alkitab. Bergaul dengan orang benar, Anda jadi orang benar. Bergaul dengan pendeta, jadi pendeta. Bergaul dengan orang yang suka gosip, Anda suka gosip. Anda harus merubah gosip menjadi gospel. Bergaullah dengan orang yang suka menyampaikan firman, maka Anda akan ikut menyampaikan firman Tuhan. Katakan amin 5.000 triliun kali. Haleluya. Amin. Persekutuan rohani penting. Itu namanya Bapak Ibu bertumbuh. Yang ketiga adalah melatih rohani dengan melakukan tindakan-tindakan rohani. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, 15, 16, mengatakan begini, kalau kamu dengar firman, dan kamu melakukan firman, maka kamu adalah murid-murid. Kita disebut orang benar, bukan waktu kita dengar firman, tapi kita disebut orang benar adalah ketika kita melakukan firman itu. Yohanes 14, 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintah. Itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Melatih rohani dengan melakukan tindakan-tindakan rohani. Membangun rumah rohani, melakukan tindakan-tindakan rohani. Ada banyak orang yang tahu firman. Ada banyak orang yang selidiki firman. Tapi tidak semua orang punya tindakan iman, tindakan rohani. Sehingga akhirnya Bapak Ibu lihat bahwa orang Kristen banyak kali kita banyak ngomong tapi dampaknya nggak kerasa. Di kota, di daerah, di bangsa, dimanapun kita berada. Bahwa itu tanda bahwa kita sedang mengalami stagnasi. Sedang mengalami suatu gumpalan yang tidak ada kehidupan, airnya tidak mengalir. Makanya harus melatih rohani. Bagaimana? Dengar firman, lakukan. Tuhan bilang apa hari ini? Lakukan. 1 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus berkata kepada Timoti seperti ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu perlu dilatih. Doa itu perlu dilatih. Baca Alkitab perlu dilatih. Datang ibadah Zoom seperti ini perlu dilatih. Untuk konsentrasi dengar firman Tuhan perlu dilatih. Dengan firman Tuhan, lalu mencatat ayat firman Tuhan, mencatat isi khotbah, perlu dilatih. Segala sesuatu yang menyangkut hal rohani, untuk rumah rohani bertumbuh, perlu dilatih. Makanya ayat lanjutkan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Haleluya. Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ketika kita latih ibadah, ibadah berguna dalam segala hal. Latihan badani cuma ototnya naik, badannya tambah bagus. Hanya di situ. Tidak berdampak kepada rumah, tidak berdampak kepada orang, tidak berdampak kepada damai sejahtera. Dia bisa punya masalah, dan dia bisa hopeless. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi orang yang membangun, melatih rohani, membangun rumah rohani dengan melakukan tindakan-tindakan rohani, dia sedang investasi untuk hidup sekarang, menikmati hidup yang sekarang ini, dan juga akan menikmati di dunia yang akan datang.
Wow. Makanya jangan Bapak Ibu meremehkan ibadah. Ibadah itu paket Bapak Ibu. Ada yang saya lihat bahwa orang datang ibadah itu sudah mau doa berkat, atau ketika mau didoakan saja baru masuk, atau dia ikut dari awal tapi sebelum berkat dia keluar dan sebagainya. Saya beritahukan bagi Bapak Ibu, mungkin ini jadi sebuah doa. Ketika semuanya baik-baik lagi, maka gedung-gedung gereja akan berkurang kurang lebih 30-40%. Karena ibadah seperti ini, udah nggak mungkin gereja larang. Saya gembala. Nggak mungkin. Makanya saya sebut ini gereja online. Saya sedang berpikir bagaimana untuk sistem gereja online ini dibuat. Jadi semua Bapak Ibu, dari Bapak Ibu lahir sampai mati, kita layani melalui online. Mungkin satu saat nanti, sinode yang di mana saya bernaung harus berpikir untuk buat gereja online. Dunia udah berubah. Ini bukan new normal, ini new era, ini zaman yang baru. Dari sini, ketika saya duduk di ruangan saya ini menjangkau all nation. Dulu saya hanya menjangkau 4 sisi gereja, nggak ada orang yang tahu. Sekarang ini, ketika saya bicara apa yang keluar dari mulut saya, didengar oleh begitu banyak, ribuan orang dengar. Untuk menggenapi firman Tuhan bahwa firman Tuhan akan memenuhi bumi seperti air menutupi dasar lautan. Siapa yang memendung itu? Siapa yang melakukan itu? Tuhan yang lakukan itu. Nah, bagaimana saudara dan saya? Apakah tambah mundur atau tambah maju? Apakah Anda menggenapi firman Tuhan yang terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian jadi terdahulu? Ataukah Anda mulai dengan roh berakhir dengan daging, atau mulai dengan daging berakhir dengan roh, atau mulai dengan roh berakhir dengan roh? Membangun rumah rohani dengan melakukan tindakan-tindakan rohani. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini hal-hal yang menyangkut tentang hal-hal makan dan minum. Itu akibat saja. Ini bicara tentang kita lagi membangun sesuatu yang berhubungan dengan tujuan Tuhan, panggilan Tuhan. Untuk Anda dan saya bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah rohani, itu kasih, damai, sukacita, dan sebagainya. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nggak ada indikasi di sini uang taruh 100.000 dapat 1 juta. 1 juta dapat 10 juta. Enggak ada. Tapi di sini roti untuk dimakan indikasinya adalah Yesus adalah roti yang turun dari surga. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Firman Allah adalah benih. Melipat gandakannya. Ketika firman dalam saudara, yaitu benih ilahi, makanan rohani, maka itu akan dilipat gandakan, ditumbuhkan, buah-buah kebenaran akan muncul, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, Galatia 5, 22, 24. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh dengan 9 rasa. Bapak Ibu jangan bilang buah-buah roh yang nggak ada ayat begitu. Yang ada adalah buah roh dengan 9 rasa. Itu bahasa yang benar ya. Buah roh dengan bukan buah-buah roh, tapi buah roh dengan 9 rasa. Rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Rasa itu artinya orang bisa merasakan itu kita bawa. Orang bisa merasakan bahwa kita bawa kasih. Orang merasakan ada sukacita yang tulus, bukan bulus. Orang merasakan damai ketika kita ada. Orang merasakan bahwa kita sabar, pure. Itu tanda bahwa orang bertumbuh rohaninya. Galatia 5 ayat 23, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Galatia 5, 22, 24. Wow. Barang siapa menjadi milik Kristus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya adalah milik Kristus. Amin. 5 juta triliun kali. Wow. Saya adalah milik Kristus. Kalau Bapak Ibu bilang saya milik Kristus, maka tanda yang paling simpel, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Terjemahan yang benar bukan cuma hawa nafsu tentang hal-hal tentang seks dan sebagainya. Tidak, hawa nafsu adalah menjadi milik dunia. Itu disalibkan bagi Kristus. Kita tidak lagi mengikuti dunia, tapi kita mengikuti Kristus. Kalau membangun rumah rohani dengan melakukan tindakan-tindakan rohani, kita harus mulai dengan hal-hal yang kecil. Seperti kalau ketemu teman, shalom, apa kabar? Mulai dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika temanmu dalam masalah, Anda bisa katakan, aku akan dukung kamu dalam doa. Tunjukkan bahwa kita datang bawa damai. Ketika dia lagi mangkel, Anda siapkan telinga untuk mendengar unek-uneknya. Ketika seseorang mulai memberi yang kecil, dia akan sanggup memberi dalam kapasitas yang besar. Ketika Anda dengar bahwa ada teman kuliahmu yang tidak punya sabun untuk dia pakai mandi atau pasta gigi untuk sikat gigi, jangan katakan nanti akan kamu. Kayak saya beli pastamu, saya beli sabun mandi untukmu. Kita terlalu banyak lips seperti rohani, tapi tindakan-tindakan rohani kurang. Ketika dengar bahwa ada anak yang mau sekolah dan tidak bisa bayar uang sekolah, dengar di telinga saudara, jangan tunda besok kalau kita mampu untuk tolong hari ini. Bantu dia hari ini. Nanti besok baru ngomong bagaimana cara keluar. Hal-hal kecil, hal-hal kecil. Temanmu dan ada suara kecil berkata begini, kamu yang bayar bakso temanmu. Jangan keraskan hati, jangan berkata uang gimana. Siapa tahu itu cara Tuhan untuk ganti, berikan, memberkati Anda berkali-kali lipat ganda. Setan nggak mungkin suruh Anda memberkati orang. Setan akan bilang ini keep untuk diri sendiri. Mempraktekkan hal-hal rohani, hal-hal kecil. Orang rasa, wah ini teman ini nggak hitung-hitung ya, nggak tunggu dibayar. Dengan cara duduk main handphone, nanti siapa lihat nih, siapa yang berdiri bayarin. Enggak seperti itu. Saya beberapa kali, Bapak Ibu, kalau pergi pelayanan, apa namanya, bawa bilnya itu datang ke saya. Saya keluarkan dokter, Pak, jangan Pak. Enggak apa-apa. Kalau cuma untuk bayar makan, Tuhan juga masih berkati kita. Pelit itu adalah bagian dari mental orang miskin. Bapak Ibu boleh punya uang banyak, tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah berbagi dengan orang, itu kebetulan saja pegang uang banyak. Kebetulan pegang uang banyak. Tapi kalau Bapak Ibu murah hati nolong orang lain, Matius 25 prinsip melakukan untuk Yesus ketika lihat orang lapar kasih makan, orang telanjang kasih pakaian, orang tidak punya rumah siapkan rumah. Maka itu prinsip melakukan untuk Yesus. Orang-orang yang dihukum tanya gini, kapan kami nolong kau? Tuhan bilang, ketika kamu tidak melakukan bagi seorang yang lapar, seorang yang telanjang, seorang yang tidak punya rumah, kamu tidak melakukan untuk aku. Banyak kali orang ikut Tuhan, dia hanya bom yang spektakuler, tapi ketika touch people, praktek-praktek rohani, tindakan-tindakan rohani, dia tidak lakukan. Bagi saya, itu salah satu bagian kematian rohani. Sehingga kalau Bapak Ibu datang di tempat ini,
Jangan berpikir ikut Tuhan itu harus untuk diri sendiri. No. Tuhan pulihkan kita untuk memulihkan orang lain. Selalu prinsip itu. Tuhan berkati kita untuk kita memberkati orang lain. Tuhan urapi kita untuk kita nolong orang lain dengan karunia-karunia. Bukan untuk diri sendiri. Tuhan itu nggak cari idol. Tidak. Dia cari orang yang serupa dengan dia, yang memberikan nyawa kepada orang. Saya nggak lihat amin 10 juta triliun kali. Atau mungkin duit. Atau tiba-tiba Tuhan gerakan Bapak Ibu untuk menabur, untuk apa? Untuk berikan kepada hamba Tuhan, untuk berikan kepada pelayan-pelayan. Jangan. Saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar sebagai hamba Tuhan. Ketika Tuhan gerakan apa saja, karena saya punya prinsip yang ada pada saya, itu punya Tuhan. Semua yang saya bisa nikmati, datangnya dari Tuhan. Semua yang saya bisa pegang, datang juga dari Tuhan. Ketika saat Tuhan minta, karena Tuhan saya tahu Tuhan gak pernah ngambil, cuma nguji hati kita. Dan banyak kali orang Kristen, kita bertumbuh di tingkatan-tingkatan tertentu, ketika ada ujian, kita nggak lulus, kita kembali dari nol. Firman Allah berkata, ketika kamu salah terhadap salah satu dari perintah, kamu salah semuanya, Anda sudah sampai level 5, buat kesalahan kembali lagi dari nol. Yang keempat, Bapak Ibu. Membangun rumah rohani itu adalah merasakan sentuhan Tuhan melalui pengalaman rohani dalam kehidupan. Saya sebut ini adalah encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah melatih kita bergerombol. Tuhan latih kita satu persatu dan Tuhan mau kita namanya yada. Yada itu mengenal seperti intim suami istri. Adam bersetubuh dengan Hawa itu dipakai kata yada. Bahasa Yunani dipakai kata ginosko yang artinya menikmati, merasakan sentuhan Tuhan, menyembah Dia. Lalu Anda rasakan ada damai, tiba-tiba air mata, tiba-tiba rasa suka. Itu tumbuh rohaninya. Jadi ketika pujian penyembahan Bapak Ibu jangan nonton. Minta supaya Anda merasakan sentuhan Tuhan, merasakan pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya ingat, sudah 30 tahun saya melayani Tuhan. Tapi saya nggak lupa tentang apa yang terjadi kepada saya di awal pertobatan saya ketika saya didoain kelepasan dari ilmu-ilmu bela diri saya. Ketika saya masuk di kamar, masih bujangan. Semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Itu 3 hari retreat, saya nggak tidur. Satu malam saya hitung, saya mungkin doa sekitar 20-25 kali. Dari yang tadinya tidak bisa berdoa, saya berdoa dan saya rasa seperti saya dibawa masuk ke sebuah alam di mana saya jadi kecil. Awalnya saya buka mata, saya masih di alam jasmani. Ketika saya tutup mata, saya rasa saya dibawa masuk ke sebuah alam di mana saya jadi kecil dan saya lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya nggak lupa pengalaman itu. Saya nggak lupa pengalaman itu. Saudara harus punya encounter with God. Perjumpaan dengan Tuhan. Itu akan membuat Anda strong di masa-masa Anda terjepit dalam masalah. Anda nggak mudah meninggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Itu tanda bahwa orang itu dewasa rohani. Rumahnya kokoh, berdiri di atas batu karang. Kita harus mengalami seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab, dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Merasakan sentuhan Tuhan melalui pengalaman rohani itu penting. Coba kalau Anda alami seperti itu, wow, nggak mau keluar. Anda berdoa 30 menit sampai ke 1 jam aja. Anda mau berhenti, ada suara dari dalam. Aku masih rindu kamu. Nggak bisa berhenti. Aku masih rindu kamu. Jangan tahan. Ikuti saja dulu. Ikuti. Maka Anda akan rasa seperti disiramin oleh aliran sungai seperti air terjun ada di dalam saudara. Itu pengalaman yang akan membuat Anda kuat.
Itu rumah yang dibangun dengan material-material terbaik. Yang tidak mudah dimakan rayap dan kropos ketika ditiup angin dan roboh. Haleluya. Salah satu teman saya, dia bersaksi ada seorang hamba Tuhan di Korea. Bapak Ibu, setiap bulan dia kasih perpuluhan. Itu 30 miliar. Dia seorang bisnismen dan seorang pekerja. Tapi dia tinggal di rumah kontrakan. Bahkan gembalanya sampai panggil-panggil dia dan katakan begini, kenapa kamu kasih perpuluhan begitu banyak ke gereja? Dia katakan, aku cukup ambil 10%, 90% bagiannya Tuhan. Bahkan dipanggil kembali, kenapa kamu nggak beli rumah? Dia katakan begini, aku mau kirim material yang terbaik ke sorga untuk rumah yang disediakan Bapakku. Itu hamba Tuhan ini. Saya dikirimi videonya sama teman saya hamba Tuhan. Saya katakan, ini manusia langka. Kemudian hamba Tuhan itu tanya begini, kenapa sampai kamu mau beri? Karena dia seorang bisnismen yang diberkati Tuhan. Sehingga omset setiap bulan itu minimal 20 miliar dia kasih. Bahkan ada yang sampai 40 miliar, itu perpuluhan dikasih ke gereja. Lalu satu saat dia katakan begini, ketika satu saat aku berdoa, Tuhan ingatkan aku tentang masa lalu, di mana aku nggak bisa makan, di mana mamaku nggak bisa beli aku pakaian dingin, dan menyekolahkan aku. Dan sampai hari ini kalau aku ada seseorang yang menjaga aku sedemikian, dengan luar biasa dan bahkan memberkati aku. Sampai hari ini. Dan saya tahu itu Tuhan. Itu nggak bisa saya bayar. Bila perlu saya kasih seluruh hidup saya kepada dia. Belum lunas hutang saya kepadanya. Itu yang namanya encounter with God. Akan membuat orang gila-gilaan dengan Tuhan. Abraham mengalami encounter with God. Dia berani menyerahkan Ishak. Karena dia tahu Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Ada orang yang nggak berani kasih persembahan, nggak berani kasih perpuluhan. Karena memang dia nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia selalu hitung-hitung berdasarkan pikiran dan akalnya. Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Rohaninya tidak tumbuh. Orang yang mulai memberi, itu berarti dia mulai mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan mulai memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan. Jadi asal setiap bulannya sama, setiap tahunnya itu aja. Bahkan tambah lama tambah hilang. Bahkan tidak mau untuk apa? Memberi persembahan. Bahkan makanya di gereja on-site, saya tidak pakai kolekta. Kata kolekta itu bahasa Belanda. Kalau ada di Belanda, orang Belanda di sini. Kolek itu uang-uang kecil, uang recehan kalau orang Indonesia bilang. Persembahan itu Alkitab ajarkan yang terbaik. Haleluya. Karena Alkitab mengatakan barang siapa mengasihi orang yang sedang kesusahan, mereka mengasihi aku. Artinya, kita telah mengasihi Tuhan melalui melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita akan mendapatkan jawaban yang tidak terduga-duga dari Tuhan. Menurut kitab Amsal begini, kita memiutangi Tuhan ketika kita memperhatikan orang. Bapak Ibu harus semua, apa saja kita belajar, termasuk saya juga. Ada kalanya kalau Bapak Ibu dengar khotbah saya tadi, tergesa-gesa maka salah langkah. Maka sebagai hamba Tuhan, saya pernah salah langkah. Salah langkah, tergesa-gesanya begitu banyak dan salah langkahnya begitu banyak. Tapi saya bersyukur punya bapak yang baik. Tidak ada orang yang peka 100% termasuk saya. Bisa salah, bisa tergesa-gesa. Tapi dia baik, dia bapak dan dia guru yang baik, yang hebat. Yang sedia mengajar kita kembali, menerima kita kembali. Belajar untuk mengalami
sentuhan pengalaman pribadi dengan dia. Jangan tahan. Nanti satu saat Bapak Ibu akan nikmati semua kemurahan dan kebaikannya. Yang terakhir, membangun rumah rohani artinya menyampaikan pengalaman rohani kita kepada orang lain. Tanda orang yang bertumbuh itu adalah dia tidak hanya cuma menikmati diri sendiri, tapi juga berbagi dengan orang lain dalam bentuk kesaksian. Ketika Bapak Ibu sampai di sini, maka Bapak Ibu jadi representatif dari kerajaan Allah. Kita menjadi agen kerajaan surga. Amin. Nah, posisi ini hanya dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau Tuhan itu narasumber, Anda menjadi perantara dari narasumber. Kalau Tuhan itu sumber, maka kita bagian dari alirannya. Pengalaman rohani disaksikan, makanya ada kesempatan, saya sudah kasih tahu ke istri saya, mulai minggu depan, setiap ibadah kita ada kesaksian, karena itu membangkitkan iman orang lain. Orang melihat bagaimana dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan, mengalami encounter with God dengan Tuhan, sehingga itu membuat rohani orang itu tumbuh. Saya nggak mau Bapak Ibu ibadah, tapi kehidupannya masih nepios, itu bayi, bahasa Yunani ya. 0-5 tahun, cuma nangis-nangis dikasih susu, tolong doakan aku, tolong ini aku begini, aku begini. Kita nggak mau hadapi masalah. Kita nggak mau berserah kepada Tuhan. Di atas nepios itu ada Paidion. Umur 6 tahun, sampai umur 13 tahun. Badannya udah gede. Tapi selalu merengek dengan orang. Belum punya pilihan sendiri. Di atas Paidion, itu ada Teknon. Ya. Itu orang yang sudah dewasa. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini, bahwa Tuhan mau kita jadi orang dewasa. Di atas Teknon ada Pater. Atas Teknon ada Huios, Jadi Nepios, Paidion, Teknon, kemudian Huios, Pater. Pater itu kemudian kita dapat bahasa Inggris Father atau Bapak. Itu pertumbuhan rohaninya dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua. Kalau anak-anak cuma lari ke diri sendiri, bayi mementingkan diri sendiri, cuma merengek. Orang dewasa mulai berbagi dengan orang lain, nolong orang lain, berikan bantuan kepada orang lain. Bahkan membuat orang yang tadinya gagal menjadi sukses karena ada pertolongan orang dewasa. Tingkatan Bapak adalah melahirkan, menjadikan serupa, punya DNA yang sama, ya, menduplikasi orang-orang yang sama untuk membawa cahaya kemuliaan Tuhan. Mereka yang mengalami keempat hal di atas akan secara otomatis mereka akan bertumbuh menjadi rumah rohani yang kuat. Dan akan mengalami mujizat-mujizat yang besar dalam hidup mereka. Itu harus Bapak Ibu alami. Itu harus Bapak Ibu alami. Haleluya. Ketika Bapak Ibu ada di dalam garis ini, wow, kita akan lihat perkara-perkara hebat. Ya, perkara-perkara hebat terjadi dalam hidup kita. Ini hal yang harus kita alami. Nah, coba kita lihat ayat yang terakhir, Efesus 5, ayat yang ke-17. Sebab itu jangan kamu bodoh. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata usahakan itu artinya mencari. Tidak masa bodoh. Belajar. Berusaha. Ya. Kehendak Tuhan itu sesuatu yang harus diusahakan. Datang melalui doa, punya lapar dan haus akan Tuhan, diusahakan. Supaya kita tidak jadi bodoh. Karena ketika kita mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu akan lihat mujizat. Kolose 1:9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kami. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk bertumbuh menjadi rumah rohani yang kuat,
maka kata kuncinya adalah mengerti kehendak Tuhan dengan benar. Seorang tukang bagus itu adalah dia bisa mengerjakan gambar dari arsitek yang menggambar sebuah bangunan atau sebuah rumah. Ketika ada konsultan yang mencoba membangunnya, maka dia harus lihat gambar. Kita ini punya manual book, yaitu firman Tuhan. Yesus adalah arsitek. Saya hamba Tuhan mungkin adalah konsultannya, kontraktornya, yang harus menyediakan material-material yang terbaik kepada saudara melalui firman Tuhan. Makanya saya katakan mimbar ini untuk memberikan alat peraga untuk Bapak Ibu pulang ke rumah, mempraktekkan di rumah. Supaya kita tumbuh, bangunan rohani kita tersusun rapi. Dan firman Tuhan adalah material terbaik yang akan menjaga langkah-langkah Bapak Ibu untuk tetap berjalan di dalam seluruh kehendak Tuhan. Sehingga kita sempurna memuliakan nama Tuhan.